bermanfaat para mahasiswa dari Fakultas Syariah ya. Di Hukum Keluarga UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Pertama, tujuan kita bersilaturahim. Yang kedua, sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Koordinator Prodi Studi Hukum Keluarga bahwa pada hari ini kita bersilaturahim untuk rangkaian kegiatan observasi lapangan ke kantor urusan agama Kecamatan Lajangan. Jadi masalah observasi lapangan ke kantor KUA ini mungkin ada dari mahasiswa yang didalami mungkin ya, kaitan dengan pernikahan misalnya atau apa. Jadi pada saat ini kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdialog ya. Bahasanya ya mungkin ada kekurangan kami, kita yang menyempurnakan, ada yang belum diketahui oleh mahasiswa, ya kita sama-sama sharing, intinya semacam itu ya. Jadi bukan artinya nanti kami yang tahu segalanya, ya bukan semacam itu, tapi kan kita bisa sharing untuk rangkaian ya pelaksanaan rutinitas kita yang terkait dengan hukum keluarga sesuai dengan fakultas masing-masing. Oleh karenanya mungkin kami persilakan dari mahasiswa perwakilan atau segalanya, kami serahkan teknisnya semacam apa, nanti intinya kita share bersama ya. Kami serahkan kepada kita apa teknisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta maaf Pak, tujuan dari kesini ingin melakukan observasi lapangan. Jadi kami dari Prodi Hukum Keluarga ingin meningkatkan ilmu pengetahuan kami di bidang pernikahan. Kami sebelumnya itu sudah belajar bagaimana tata cara berkeluarga, entah itu dari nikah, bagaimana hubungan kita kepada suami istri nantinya. Jadi sekarang kami diberi tugas kepada Pak Sofian langsung terjun ke lapangan ke kantor KUA Lajangan dengan melakukan wawancara bagaimana tata cara melakukan akad nikah dan perjalanan bagaimana proses kita nikah nanti gitu. Cara pelaksanaan pernikahan ya. Adapun beberapa pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana tata cara atau alur pendaftaran pernikahan di KUA? Mungkin ini ada beberapa pertanyaan Bapak. Mungkin langsung dijawab Pak atau langsung pertanyaannya ke masing-masing Pak? Oh ini langsung dijawab. Langsung dijawab aja. Jadi intinya alur proses pendaftaran pernikahan yang dari artinya gini, sesuai dengan regulasi PMA 19 tahun 2020, maka di situ dijelaskan prosedur dan proses alur pendaftaran nikah. Tentunya yang pertama juga dari surat menyurat kan, jadi dari administratif, terus ada surat menyurat. Surat menyurat itu apa? Yang pertama dari kepala desa atau lurah. Dia lurah atau kepala desa itu hanya mengeluarkan N1, N2, ya, sama N4. Dilengkapi dengan kartu keluarga, KTP, akte kelahiran. Jadi persyaratan itu aja dari segi administrasi. Tentunya namanya harus sama antara KTP, kartu keluarga, akte kelahiran itu harus sama. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Contoh Muhammad Rasul, di satu Muhammad, M-nya 2, di sisi lain M-nya 1. Itu harus disamakan dulu. Ya, apalagi kalau hanya sekedar M, lainnya Muhammad, lainnya M. Jadi dokumen yang baik itu dikeluarkan oleh Capil, maka harus sama karena dokumen yang
bawa ke KUA nantinya gitu. Tentunya dari calon suami, calon istri bersama demikian. Jadi intinya surat N1, N2, N3 ada 4. Kalau N5 itu surat keterangan izin dari orang tua bagi mereka yang berumur 21 tahun ke bawah. 19 tahun ke atas, 21 ke bawah harus ada izin orang tua yang dituangkan dari model N5. Kalau 21 ke atas tidak perlu lagi itu. Nah, hanya itu. Kalau dia 19 tahun ke bawah, 18, 17 boleh dinikahkan dengan catatan ada persyaratan tambahan, yaitu izin dispensasi dari pengadilan. Nah, kalau izin dari pengadilan itu memberikan izin, maka KUA dengan dasar itu boleh menikahkan bagi mereka yang kurang umur. Tapi kalau tidak ada izin dari pengadilan, maka KUA tidak bisa mencatat proses pernikahannya yang ada. Makanya kan kadang-kadang sering kita temui bahwa dia mau menikah tapi usianya masih 17 tahun, 18 tahun, bahkan 19 tahun kurang. Nah, itu harus ada izin dari pengadilan. Prosesnya tetap kalau dia ngajukan ke kami, maka kami tolak. Nah, dengan surat model M7. Artinya kekurangan persyaratan. Kekurangan persyaratan apa? Usia di bawah 19 tahun. Kalau tidak kalau keberatan atas surat kami, maka selesaikan atau lengkapi persyaratan yang menjadi titik poin yang ada tadi, dispensasi ke pengadilan. Semacam itu ya. Jadi dua-duanya harus ada pengantar yang ada dari masing-masing desa. Kalau statusnya belum nikah berarti tidak ada tambahan lagi. Kalau statusnya satunya dijaka, satunya janda, berarti janda itu harus janda apa? Kan dipertanyakan lagi. Kalau jandanya janda meninggal, maka harus ada surat keterangan kematian, akte kematian yang dikeluarkan oleh capil, kan? Atau N6 yang dikeluarkan oleh kepala desa. Kalau dia cerai hidup, maka harus dikeluarkan oleh dasar putusan pengadilan. Selain dua itu, maka tidak boleh janda cerai hidup, tapi nggak ada itunya, lampirannya, modelnya kan kayak gitu. Cerai Pak di bawah tangan, nggak bisa lagi kalau proses kayak gitu. Jadi kalau cerai hidup, putusan pengadilan, akte cerai. Kalau dia cerai mati, maka akte kematian. Tidak bisa diperkatakan itu. Tidak bisa cerai di bawah tangan, tidak bisa cerai hanya cerai menurut agama, diketahui Pak RT dan lain-lain, tidak bisa. Maka akte cerai yang berkekuatan hukum tetap adalah di pengadilan. Akte cerai pun kita lihat juga proses masa idah, kan gitu ya. Kalau masa idah harus kita lihat juga masa idah bagi yang cerai hidup, maka 3 kali suci gitu ya. Iya. Ya kak, iya. Aturannya jangan dijawab dulu, tanyakan dulu. Ya, 3 kali suci lah. Nah, harus masa idah tuh yang mana? Kan pengadilan kan ada surat perceraian itu, ada yang tabel atas, ada yang bawah. Maka kita buat yang papakan bahwa hitungan dari masa idah adalah yang berkekuatan hukum tetap. Artinya paling bawah biasanya ada tulisan berkekuatan hukum tetap. Kalau di atas kan baru proses. Yang bawah itu kekuatan hukum tetap, baru dihitung dari kekuatan hukum tetap itu sampai masa idahnya habis baru boleh nikah. Gitu. Nah, kalau sudah di sini sudah semuanya lengkap, ya seperti proses yang tadi, kita diterima oleh bagian pendaftaran, terima sesuai dengan biasanya regulasi, dilihat persyaratannya. Kalau sudah lengkap, tidak ada masalah atas nama dan lain-lain, nama orang tua dan lain-lain, maka diverifikasi juga, termasuk di dalamnya wali dan situ ya, hubungan orang tua dengan yang mau nikah atau ayah kandung, ayah seayah atau ayah tiri dan lain-lain kan. Jadi itu harus kita juga bisa memberikan informasi dari capim, itu harus memberikan juga di samping dokumen yang secara tertulis kan gitu ya. Jadi itu termasuk wali, maka harus diberikan juga dokumen dari wali, KTP dan lain-lain. Kalau sudah lengkap, maka dia daftar online. Jadi capim sendiri yang daftar, bukan kami. Artinya kan capim yang daftar melalui SIM card angka 4 Go ID. Bahasa kami SIM card Gen 4. Nah itu. Di situ kalau sudah terketik itu sudah muncul, tinggal isi data. Ada 8 item yang diisi. Pertama,
hari tanggal akad nikah, tempat akad nikah dan lain, itu harus diselesaikan. Yang kedua, data calon suami sampai habis, data calon ayah calon suami, ibu calon suami, berarti sudah 4 ini sudah. Baru istri, calon istri kan, ayah calon istri, ibu calon istri, nah wali, ada wali itu. Kalau walinya saudara kandung berarti harus diisi juga di situ. Ayah meninggal contoh, walinya ayah saudara kandung, berarti kolom wali itu diisi oleh saudara kandung. Baru checklist, kalau sudah checklist semua dikirim, dia kalau sudah berhasil ada nomor pendaftaran MD 00 sekian sekian. Tapi kalau seandainya belum isian itu belum sempurna, maka dia tidak akan masuk. Ada keterangan di situ, mungkin calon isian data Jatim belum selesai. Nah, itu balik lagi, ada yang merah-merah itu biasa harus disempurnakan. Nah, kalau sudah selesai ada nomor pendaftaran, nanti tinggal verifikasi dari administrasi sini, verifikasi juga belum nanti data yang diinput oleh Jatim itu apa sesuai dengan dokumen yang diberikan. Kalau sesuai, semuanya tidak ada masalah, baru kita terima oleh administrasi di situ. Nah, dari administrasi itu sudah diterima, berarti tinggal tunggu pelaksanaan akad. Tapi sebelumnya ada bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan diberikan setiap Jatim. Kalau yang tatap muka itu 15 pasang. Jadi 15 pasang otomatis 30 orang. 30 orang kita undang untuk bimbingan perkawinan. Biasanya di musola sebelah situ dengan narasumber dari kami, dari dinas kesehatan, dari BKKBN Bengkulu. Artinya kan 5 materi yang disampaikan kepada Jatim itu. Kalau seandainya Jatim itu tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka, maka ada alasan tertentu kan, ini tak mau ikut, maka dicoba untuk bimbingan mandiri. Mandiri itu artinya ya calon mempelai itu hanya berdua, tanpa yang tatap muka yang segala banyak itu kan. Jadi karena ada alasan yang memungkinkan untuk kita terima, alasannya itu maka bisa dilaksanakan bimbingan perkawinan mandiri. Kalau sudah bimbingan selesai, berarti kan tinggal tunggu hari hanya pelaksanaan pernikahan. Itu proses dari alurnya dari awal sampai akhir. Kalau ada yang perdalam lagi ya silakan. Kalau tidak mungkin ke selanjutnya ya boleh, tergantung kita. Kira-kira dari proses yang saya gambarkan tadi, kira-kira ya begitulah. Nah, ada di berjalan silakan. Kalau masalah formulir dari KUA itu gimana? Adakah Formulir dari KUA enggak? Formulir dari KUA. Kalau formulir itu kan dari KUA ke NB pemeriksaan itu sudah otomatis dari dari pusat ke provinsi ke kabupaten baru KUA kan yang pengadaannya kan dari pusat. Itu NB pemeriksaan nikah. Yang diinput oleh Jatim tadi kita tuangkan dalam model NP tadi, kita print gitu. Kalau seperti itu baru kita print. Nah, ini bentuknya NP. Setelah NP baru diaktakan, akta nikah. Akta nikah itu kurang lebih dari pemeriksaan, akta nikah. Akta nikah itu jantungnya KUA, maka harus disimpan baik-baik biasanya. Kalau ada sesuatu hal yang perlu dari yang nikah tahun 2008, 2009 ke atas ini, meminta informasi apapun yang terkait dengan pernikahannya, maka kita cari akta nikah itu. Tercatat gak di KUA sini macam-macam. Nah, kalau sudah akta nikahnya itu sudah, maka kalau yang diberikan ke Jatim adalah kutipan akta nikah. Bukan kutipan. Kalau kutipan berarti apa? Salinan. Yang pokok adalah akta nikah yang di kantor itu. Kita berikan kutipan akta nikah. Bahasa orang buku nikah. Nah, coklat sama hijau itu adalah mengutip dari akta yang ditandatangani oleh DPR. Nah, kalau sudah selesai itu, maka kita setiap habis nikah kita berikan langsung buku nikah itu. Sesuai regulasi bahwa pernikahan itu harus diberikan sesaat setelah akad nikah. Nah, kalaupun dia ada halangan untuk SIMK
ya SIM bagian 4 itu ada halangan, trouble dan lain mungkin, itu paling lambat 7 hari harus sudah selesai. Tidak boleh kita memberikan dokumen itu lebih dari 7 hari. Nah, memang idealnya ya kita yang kita terapkan ya nikah langsung calon suami calon istri diberikan buku nikah 2, sambil kita jelaskan bahwa buku nikah ini ada 2, satu untuk suami, satu untuk istri. Yang coklat untuk suami, yang hijau untuk istri. Kadang-kadang masyarakat itu datang, Pak, buku nikah saya di istri saya semuanya, di suami saya semuanya, seolah-olah buku nikah 2 itu di HI dua-duanya, padahal pemerintah memberikan 2 itu satu-satu. Alasannya hanya menyimpan satu hak, orang memberikan satu aja, kenapa harus 2 kan gitu. Jadi kan berikan penjelasan juga kepada pemahaman kepada yang nikah. Jadi silakan buku nikahnya kami beri 2, satu untuk suami, satu untuk istri. Kalau nyimpan ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang orang kan ada gap di perjalanan 5 tahun 7 tahun kan. Nah, semuanya sudah ada kecocokan, yang merasa dirugikan itu buku nikahnya langsung diambil dua-duanya, disimpan baik-baik. Jangan sampai kami yang laki-laki apakah yang perempuan gugatkan semacam itu. Padahal pemerintah itu memberikan 2 dan mencatatkan yaitu dari satu-satu. Nah, kehadiran kami selaku pegawai pencatat nikah atau penghulu bahasanya itu kan memberikan kepastian hukum. Jadi tidak serta-merta penghulu itu menikahkan. Yang menikahkan yang punya kewajiban adalah walinya. Walinya, bukan penghulu, bukan. Penghulu hadir itu adalah sebagai pencatat, memberikan legalitas. Jadi penghulu itu sebagai kepastian hukum bahwa pernikahan ini tercatat di KUA dan secara hukum positif, hukum negara terpenuhi. Dokumennya adalah buku nikah. Sebagaimana kita punya itu dokumennya KTP, akta kelahiran, bahwa lahir di sini itu dokumennya akta kelahiran. Pernikahan yang 2 itu dokumennya adalah kutipan akta nikah, nikah yang ada. Jadi sekali lagi yang berhak menikahkan adalah walinya. Karena penghulu itu datang, kadang-kadang orang kebanyakan berwakil ya, mewakilkan. Jadi kalau memang diberi amanah ya tidak bisa menolak juga kami gitu. Jadi dengan dasar pemberian amanah dari walinya tadi, kami laksanakan atas nama wali. Wali tadi mewakili tadi. Ya, ucapan ini juga mewakili yang walinya telah berwakil atau yang mewakilkan kepada saya. Bukan serta-merta saya nikahkan dengan ini dengan harus disebut juga yang walinya telah berwakil atau mewakilkan kepada saya. Yang wali ayahnya, yang wali saudara kandungnya kan gitu. Kalau sudah itu ya sudah, kita berikan buku nikah selesai, tinggal mereka saja yang meneruskan rumah tangga. Yang dijelaskan didasari ada diberikan pembekalan sebelum nikah, dan pembekalan itu tidak harus hanya dari KUA, dari semuanya lini kan bisa kita belajar. Terus belajar bukan harus dari instansi terkait saja kan, dari tetangga kanan kiri, keluarga kita. Kalau seandainya itu baik ada keluarga itu kita jadikan cermin kan gitu, asalkan cermin itu bukan cerminnya pecah. Kalau sudah cermin pecah maka tidak bisa lagi jadikan cermin kita. Cari cermin yang bersih. Artinya apa? Di samping itu kita cari keluarga yang bisa jadikan rujukan bagi diri kita untuk membina rumah tangga ke depan. Oh semacam itu loh keluarganya. Itu bisa juga jadi contoh kan. Dan itu gambarannya. Ya. Sudah cukup kan ngantuk kelihatannya. Nah itu cukup jamnya jam ngantuk bang. Nah, itu ya. Ada lagi atau diperdalam masalah itu silakan. Oh iya, 4 banyak ya. Oh iya, ayo yang 3 apa lagi? Yang 4 tadi itu. Pertanyaan kedua, bagaimana proses screening yang dilakukan di KUA? Screening, iya. Jadi tahapannya tadi dari awal sampai akhir tadi termasuk screening. Stepnya daftar. Nah, daftar kan screening berupa dokumen juga di screening. Tempat tanggal lahir, nama, dan lain-lain. Termasuk screening itu secara tidak langsung bercerita tentang menggali keadaan yang sebenarnya dari Jatim itu.
Kadang-kadang dokumen sudah sesuai, dokumen sudah pas, ini tidak sesuai. Tapi realitanya kadang-kadang tidak bersesuaian dengan dokumen. KTP belum kawin, kartu keluarga belum kawin. Tapi kalau sudah kita gali, kita itu secara tidak langsung, tidak secara langsung minta informasi, cerita, kisah dan lain-lain, maka dia tidak akan muncul, tidak disadari oleh mereka, bahwa dia akan muncul keterangan-keterangannya tidak sesuai dengan dokumen yang ada. Sekalinya dia sudah pernah menikah, nah gitu. Itu juga semuanya itu. Sekalinya dia sudah pernah nikah siri, gitu. Padahal dokumen belum nikah, kan gitu. Itu hasil dari screening, Tapi kalau sudah kita screening bersesuaian dengan itu, ya kita anggap sudah ini adalah valid keterangannya, ini adalah dokumen valid. Bagaimana caranya? Kalau hasil screening itu cara mempelai sudah pernah nikah, bahkan punya anak, tapi dokumen masih tetap belum menikah, kan semacam itu ya. Gitu. Jadi tetap kita juga akan menolak proses itu, meskipun dari realita dokumen yang ada itu bersesuaian. Kalau kita laksanakan tidak melanggar sebenarnya, tapi kalau dia sudah menikah, apalagi perempuan, ya tetap kita harus arahkan kepada proses isbat nikah dan proses perceraian. Artinya apa? Kita arahkan mereka ke pengadilan agama untuk mengajukan dua permasalahan dalam satu gugatan. Permasalahan pertama, pengesahan nikah yang dilakukan oleh dia dengan suami atau istri terdahulu, sekaligus proses perceraiannya. Jadi kepastian hukum ada, bukan serta-merta saya nikah siri, sudah nikah lagi ya tidak bisa. Tetap ada proses yang disahkan di pengadilan. Jadi pengadilan itu menerima proses pernikahan kamu yang pertama, prosesnya menurut agama sah atau tidak. Dari segi hukumnya, kalau sah berarti kan ditetapkan bahwa pernikahan kamu itu adalah sah menurut hukum agama. Di samping pengesahan karena sudah pisah, sudah itu, maka dia harus memutuskan juga untuk proses selanjutnya, proses perceraiannya. Jadi di situ satu gugatan pengadilan, tapi dua permasalahan dapat diakomodir. Nah dengan dasar itu kalau mereka sudah ada juga kesalahan, ada putusan, maka kita harus bisa juga menerima. Hanya statusnya dia berarti hidup, berarti harus bersesuaian dengan KTP. KTP silakan sesuaikan di catatan sipil. Bawa apa? Bawa akta tadi itu untuk dia cara itu di antara salah satu adalah screening. Yang selanjutnya juga permasalahan wali itu sangat riskan. Dokumen memang jasa, kadang-kadang ijazah, nama dan ini bersesuaian semua, nama ayahnya seperti Ahmad kan. Padahal nama sebenarnya ayahnya itu bukan Ahmad. Contoh aja Muhammad yang semacam itu. Karena ini anak ini diasuh dari kecil, maka dokumen semuanya nama ayahnya dicantumkan oleh yang mengasuh tadi. Urusan nikah enggak semua itu. Jadi nasab harus dicari. Meskipun dia mengasuh, tapi kalau wali tetap wali nasab, ayah kandung. Nah kadang-kadang itu kalau kita tidak teliti ya terkecoh. Buku kakak nama itu, akta kelahiran nama yang mengasuh, sekalinya itu anak asuh, kan gitu. Jadi memang itu harus kita cari wali yang sebenarnya, ayah yang sebenarnya. Itu dari hasil screening diantaranya. Ada lain-lain banyak sekali sesuai dengan perkara yang ada sesuai dengan itu. Jadi screening itu ya tetap kita lakukan untuk mengetahui keabsahan wali, keabsahan status dia sudah menikah atau belum dan lain-lain yang terkait dengan itu. Kalau saksi kan tidak masalah, yang penting dia adil, balik, mengerti proses sejak kumpul, ya, boleh. Tapi kalau wali harus ada masak segala gitu ya. Ada lagi
bilangnya masih dibilang apa gitu. Ya, bagaimana misalnya dia nikah siri, itu kan diperbaikinya tuh apakah dia harus cerai dulu atau akad pulang? Dia nikah siri terus Ya, dia nikah siri kan itu kan di agama nggak boleh. ya Nah, terus kan kalau mau resminya lagi apakah mau dia harus resminya mau diakadkan lagi? kalau dia si A dengan si B nikah siri ditelisik dulu. Nikah siri itu ada dua, yang sah menurut hukum agama, yang tidak sah menurut hukum agama. Dalam artian nikah siri itu bukan solusi yang baik, ya. Artinya kalau nikah siri itu ada telisik, kalau rukunnya terpenuhi ya sah menurut agama. Kalau nikah siri itu kebanyakan dia lain, ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, jadi dia tidak ke KUA, kan gitu. Kalau seandainya dia terpenuhi saja ke KUA, apa susahnya? Bahasanya nggak punya modal pak, nikah di KUA kan pak bayar, kan gitu. Ya. Tergantung dia aja mindsetnya kayak apa. Tapi kalau dia salah satu itu nggak terpenuhi, pasti dia akan nikah siri. Nah, itu. Ya kalau nikah siri, kalau selama itu tidak sesuai dengan rukunnya, berarti dianggap juga tidak melakukan pernikahan. Hanya nikah atau tidak nikah ya cara kasarnya ya sama. Tapi tidak memenuhi persyaratan hukum lainnya, mungkin statusnya dia. Nah, bagaimana cara untuk mengesahkan pernikahan? Kalau kalian seandainya ada seseorang mau menikah, dia nikah siri, maka kita arahkan ke isbat tadi pengadilan. Pengesahan nikah itu ranah pengadilan menentukan sah atau tidaknya ya pernikahan tersebut. Jadi dia harus mengajukan proses isbat nikah pengadilan. Kalau pengadilan itu dia mengesahkan prosesnya pernikahannya sesuai dengan informasi yang disampaikan ke pengadilan. Ada putusan mengabulkan pemohon ya, pernikahan ini dengan ini yang dilaksanakan tanggal ini. Hanya mengabulkan berarti mensahkan. Dia datang ke KUA kami hanya mencatat saja tanpa menikahkan ulang. Dengan dasar itu kami berikan buku nikah, mencatat pernikahan dan proses buku nikahnya, tentunya lampirannya kartu keluarga atau masing-masing yang bersangkutan dan lain. Kalau sudah itu selesai, kami berikan buku nikah selesai, sudah tanpa akad nikah lagi. Jadi tanpa proses sudah kabul, prosesnya yang dulu. Tapi ketentuannya harus disahkan oleh pengadilan. Nah, semester 3 banyak tanya nih semester 3 semalam ada semester 5 dia sini si beban siapa ada lagi Yang ketiga, bagaimana proses penasehatan perkawinan di KUA? Penasehatan itu dalam arti apa? Bimbingan perkawinan setelah menikah atau penasehatan yang orang menikah tapi ada problem rumah tangga gitu. Yang mana yang maksudnya yang akan menikah ya, yang akan menikah kan berarti melalui bimbingan perkawinan tadi. Ya kita berikan ruang waktu tanggal untuk dengan narasumber ya itu tadi ada 5 materi biasanya. Membina keluarga sakinah termasuk dalam keuangannya, maksudnya kesehatan reproduksi, terus tata cara merawat keturunan, mempersiapkan keturunan dan lain. Ada 5 item yang biasanya kita berikan kepada setiap capim. Nah, itu tadi tatap muka 15 pasangan. Kalau yang mandiri tergantung menyesuaikan, bisa 5 pasang, bisa 1 pasang, bisa tergantung yang disebutkan. Jadi ya semacam itu, ada bimbingannya semacam itu. Sudah, apalagi yang keempat nih lagi. Bagaimana bentuk proses akad nikah yang berlangsung di KUA ini? Yang di KUA sini Ya. Biasa seperti bentuk proses akad nikah kan biasa itu ya, diawali dengan pembukaan kan biasa seperti biasa seperti bahasa yang kita lihat itu ya, intinya kan gitu pembukaan dan yang lain ya, proses karena proses itu kan intinya kan proses jabodol itu. Jadi tetap malingnya juga kita kasih tahu
selaku wali punya kewajiban menikahkan selaku walinya karena nasabnya. Wali bisa menikahkan secara langsung, lebih afdal, lebih bagus, begitu. Tapi kita buka, kadang-kadang kalau dipaksakan itu pusing juga walinya. Tapi kita juga buka bisa juga mewakilkan. Tapi yang kita tekankan pertama adalah wali. Nah, kadang kalau kita tekan mau menikahkan, sudah juga apa kan? Jadi tergantung kepada walinya, kesiapannya kalau memang dia itu. Dia akan tergantung kesiapannya walinya. Ya. Kalau walinya itu siap, makanya screening itu waktu daftar itu walinya kita hadirkan. Sesuai regulasi juga cocok. Yang datang atau mendaftar itu calon pelai laki-laki, perempuan dan wali. Nah di situ wali itu kita waktu training juga kita berikan penguatan. Yuk, kalau itu belajar, dan belajar di situ ada yang mau. Tapi kalau nggak mau dari awal ya nggak mau juga. Mau wakil aja lah saya wakil. Padahal kan kita bisa ruang ada juga waktu dari proses pendaftaran sampai hari hanya kan kadang-kadang mulai 1 bulan, ada yang 2 minggu kan. Nah itu kan bisa kita tuliskan silakan. Tidak perlu dihafal Pak, dibaca pun boleh. Dibaca pun. Tapi kadang-kadang masyarakat kan tidak mau repot kan, berikan serahkan. Padahal yang harusnya menikahkan itu adalah walinya. Kalau kami ya sesuai dengan regulasi hukumnya menghadiri bahwa ini loh ada nikah di sana. Nah sudah dihadiri dilaksanakan wali sesuai dengan kata surutnya terpenuhi, kita berikan dukungan. Nah kami berikan dukungan buat dia sebenarnya. Nah, tapi rata kenyataannya di lapangan ya kita diberikan untuk melakukan proses pernikahan. Yang kelima, bagaimana penasehatan perkawinan bagi pasangan yang hubungannya renggang atau rentan? Terus apakah pernah terjadi di KUA sini? Terus apa solusi yang ditawarkan KUA? Berarti sudah nikah itu ya? Iya, sudah nikah. Proses orang yang sudah nikah 5 tahun, 6 tahun ada konflik rumah tangga. Sekarang masyarakat tuh kecenderungannya banyak yang dulu tutupi. Kalau tahun-tahun dulu, tahun 2000 ke bawah, orang konflik rumah tangga itu pasti larinya ke KUA, minta solusi. Pak bagaimana Pak, saya ini rumah tangga gini. Nah, oke, udah kita tampung aja biasanya kalau dulu. Kita tampung, kita catat. Di sisi lain aja kita panggil pihak yang lain secara terpisah. Apa yang disampaikan oleh yang ini si A, si B ini. Nah, kadang-kadang kan tidak bersesuaian antara si A dan si B, si suami dan si istri. Karena ingin membenarkan masing-masing. Biasa orang itu kan ingin benar sendiri kan, Nah, biasanya kayak gitu. Nah setelah itu satu-satu, biasanya kita hadirkan bersama. Keterangannya disampaikan. Memang manusia itu ya tidak ada sempurna. Pasti punya celah kekurangan, baik suami maupun istri. Tapi kan menikah itu kan bukan cari kekurangannya. Kita kolaborasi dan rumah tangga itu menyempurnakan. Ada yang kurang ditutupi. Jadi minyak kurang ditutupi oleh suami kan semacam itu. Suami ada kekurangan ditutupi oleh istri. Ada kan menyatukan karakter, sifat, tingkah laku berbeda menjadi satu. Mungkin gesekan itu pasti ada. Namanya kita tiap hari ketemu. Nanti kalau ketemu dengan pacarnya, jarang-jarang pasti nggak ada itu. Kalau sudah tiap hari ketemu itu pasti ya udah permasalahan itu. Artinya apa masalah itu? Jadikan sebagai pendewasaan bagi diri kita. Dan kita itu tetap upgrade terus lah dalam hal kebaikan kan. Jadi kita harapkan capai juga itu. Ini masalah ini menambah kedewasaan. Kalau tidak ditempa permasalahan kayak ini kita tidak bisa berpikir gitu. Nah, namanya keluarga sakinah itu keluarga yang dalam artian habis nikah dingin terus tanpa ada masalah. Bukan semacam itu. Artinya permasalahan itu tetap ada, tapi solusi ending dari permasalahan itu adalah
kedamaian, kerukunan, ketenangan, dan semacam itu. Berarti teruji sudah. Kalau dari awal habis nikah sampai habis nggak ada permasalahan jebol gitu, nanti ada masalah tidak teruji gitu. Jadi artinya apa? Ya, kalau dulu banyak yang datang, kalau sekarang ya tahun-tahun ini dia hanya ya itu tadi, sudah kadang-kadang dilepas, sudah ditinggal, dia nanti itu baru kesini tuh nanti kalau ada mau jodoh ya udah bisa katanya. Nah istrinya ini mau kelihatannya tuh ada mau jodoh, nah baru kesini biasanya dia kesini bukan bawa dengan suami terdahulu, dengan jodoh yang baru. Nah itu kan berarti permasalahan. Nah, bagaimana? Ya selesaikan dulu proses nikahnya kami dulu itu, diceraikan dulu. Kalau saya ada jodoh silahkan. Makanya sekarang ini kecenderungan masyarakat ini jarang sekali yang ada problem rumah tangga itu meminta kepada KUA atau instansi terkait. Kami kan ada Badan Penasihat Perkawinan BPK, Badan Pembinaan Penasihat Perkawinan. Itu fungsinya adalah ya semacam itu. Kalau seandainya itu tidak bisa ada yang lain, jalan terakhir harus berpisah, maka biasanya kami akan ke pengacara pengadilan. Prosesnya. Tapi itu sudah sekali, 2 kali, 3 kali panggilan. 4 kali sudah mentok, sudah ada dia bersikeras ya, kan? Ada juga yang berubah sekali 2 kali, balik lagi. Besok. Ada yang juga tetap bersikeras, Pak. Ya, kalau sudah dua-duanya bersikeras sama keras-keras ini sudah nggak bisa dilakukan lagi, kan? Meskipun yang dihalalkan karena seorang ketika tidak disukai kan, tapi insya Allah kalau seandainya hal demikian solusi yang terbaik ya kita ya lihat aja. Coba biarnya itu ya para pelayan rumah tangga nanti dikuatkan lagi di sana. Ya, dengan gambarannya di situ. Untuk solusinya bagaimana? Solusinya apa? Solusi dari keluarga yang Ya solusinya kan diberikan pemahaman tadi kan. Solusinya diberikan pemahaman, ya, dirukunkan biasa kan itu. Tapi dengan rukunkan itu kan kadang masyarakat kan nggak mau. Kalau sudah dia sesuai dengan hatinya sudah bersikeras, mungkin problem tidak sehari 2 hari, kan? Bertahun-tahun memuncak dan lain-lain. Kalau sudah nggak ada solusinya ya ke pengadilan tadi. Ya berarti harus diurus baik-baik. Kalau sudah tidak ada kecocokan dalam keluarga, kemarin nikah dengan baik, sekarang dilepaskan juga dengan baik. Ini yang disitu. Kalau itu dipulangkan kepada orang tuanya, ditalak dengan secara resmi dan sebab itu. Solusinya begitu. Tapi solusinya ada 2 yang baik, ada yang tergantung berat ringannya permasalahan problem mereka. Tapi kalau sudah berat, terasa sudah berapa kali itu biasanya ya namanya. Tapi kalau hanya sekali 2 kali hanya persoalan itu hanya ringan semata cemburu mungkin apa itu bisa dilakukan. Tapi kalau sudah ada KDRT terus menerus dan itu biasanya yang pihak orang juga tidak menjawab. Tergantung permasalahan. Jadi solusi itu tergantung permasalahan yang bersangkutan. Kalau permasalahannya tidak ringan, insya Allah dia bisa kembali lagi seterusnya. Tapi kalau seandainya merasa gitu berat, masing-masing itu sudah hingga dia sudah bahasanya habis jodoh, mereka bilang kayak gitu, habis jodoh banget bahasa mereka bilang gitu. Ya sudah, itu yang kita harapkan. Karena kita sudah berapa kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau sudah 4 kali itu nggak bisa, itu berarti sudah tidak ada etikat baik dalam masing-masing untuk memperbaiki. Ya, sudah 5. Terakhir ya, terakhir ya. Terakhir nggak ada lagi ini sudah. Ya. Nasihat bagi kamu yang nantinya di waktu yang datang mungkin akan menjalankan masa pernikahan. Oh, masa pernikahan kah? Nasihat. Nasihatnya buat kamu, bukan nasihat
kepada kami Pak, nanti kalau saya jadi penghulu kayak apa gitu kan ya. Kami kita Menikah ya. Jadi menikah dulu ya. Iya, Pak. Habis itu baru gitu, Pak. Jadi nasihat itu secara umum, artinya nasihat itu kan tidak serta merta dari person, dari lembaga terkait yang ada konsultasinya. Nasihat di sekitar kita juga ada. Nasihat dari sekarang apalagi jangan kayak gini kan, HP, browsing, hal-hal yang baik untuk keluarga juga banyak dan semacam itu. Intinya apa? Kalau mau menikah tujuan utama ya beribadah gitu, dan semacam itu. Jadi harus dikuatkan beribadah. Maka tanamkan pada diri kalian, azamkan pada hati kalian bahwa menikah itu beribadah. Beribadah, kalau beribadah maka konsekuensinya apapun yang kita lakukan insya Allah berpahala. Semacam itu. Kalau seorang laki-laki mencari nafkah, payah nih cari nafkah, cari kritis, sana semari. Pas giliran bininya di rumah aja berdiam ya kan? Ada cari kritis. Artinya itu niatkan beribadah. Insya Allah ada pahalanya. Kita susah payah dan lain-lain, bukan serta merta cuma-cuma, merupakan sedekah yang luar biasa untuk kita beribadah dengan catatan ikhlas ya. Jadi semuanya itu ada beribadah ikhlas, apapun yang kita perbuat untuk keluarga itu ada rasa keikhlasan. Nah yang kedua juga beribadah karena salah hormat Rasulullah kan kita beribadah untuk menikah yang mampu. Dan segala pemuda juga kalau mampu nikah lah. Nah, kalau sudah menikah pilihan itu maka istiqomah. Ya. Kalau kita tidak bisa menikah maka disuruh berpuasa. Ini pilihannya. Kalau belum nikah ya berpuasa aja. Dengan puasa akan makan membatasi hawa nafsu kalian. Kalau pilihan sudah menikah maka istiqomah. Istiqomah itu apa? Pasangan kita itu secara fisik cinta kita itu akan berubah. Secara rohani kita, secara fisik kita, kan gitu, akan ada perubahan di antara kita. Tapi tidak serta-merta kita ini selama kayak gini, gagah-gagah segalanya kan. Dengan berulang waktu pasti ada perubahan pada pasangan kita itu. Maka istiqomah itu yang penting. Kalau ada perubahan terus kita berubah, nah ini yang payah nih. Pastinya gini, ada senang perempuan itu yang sekarang mungkin kilogramnya berapa? 50 ya pasangannya. 50 kilo ya. Kadang-kadang laki-laki tuh gitu, begitu 50 iya. Begitu habis punya anak ini tambah 70, besar betul ini. Nah, jadi kan bukan istiqomah kayak gitu tuh. Artinya kan bisa berubah kita di fisik kita, karakter kita, sifat kita juga mengupgrade kita. Kita berusaha meminta pertolongan Allah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan belakangan dalam keluarganya. Karena membina rumah tangga ini proses ibadah panjang dari awal sampai akhir pun nilainya ibadah. Maka yakinlah kalau kita mau berumah tangga pastikan tujuannya pas. Sebagaimana kita kalau mau naik mobil sebelum masuk ke mobil setir tuh pastikan tujuannya kemana. Jangan bawa imbang-imbangnya kemana. Kalau tujuan kita ke Balikpapan, pastikan arahnya ke sana, bukan ke sana. Kalau ke sana kita barat. Ya. Jadi pastikan sebelum kita mengemudi di dalamnya, kita bawa. Pastikan tujuan kita itu apa? Beribadah kepada Allah. Jadi kan tujuannya pastikan. Pasti kalau kita pasti tujuannya dalam perjalanan itu enjoy. Meskipun perjalanan itu ada yang mabuk, ada yang ini, ya, masing-masing kan. Tapi kalau seandainya kita mengemudi itu ada AC mungkin agak nyaman dikit lah ya. Ini tidak ada terasa mampu. Mungkin diselingi dengan musik ya lah yang sesuai dengan selera hati. Mungkin tidak terasa dalam perjalanan itu kan. Karena tanda kayak gitu kita bikin variasi-variasi yang menyenangkan diri kita, menyenangkan pasangan kita sehingga tidak terasa. Tapi kalau di perjalanan kita itu mabuk dengan ini itu nggak nyaman rasanya gitu. Artinya nyambuk itu dalam artian juga sendiri itu kan gitu. Artinya kan tidak nyaman kan gitu. Jadi yang membuat rumah tangga itu enjoy atau tidak adalah pasangan itu sendiri. Buatlah senyaman mungkin, seenjoy mungkin dalam membina keluarga. Pastikan tujuan daripada rumah tangga itu tercapai. Insya Allah semacam itu ya. Sakinah, mawaddah, rahmah, mawaddah.
Mawaddah itu apa? Mawaddah, cinta. Ya, ya kak, cinta kasih ya. Kalau dalam bahasa orang mau nikah itu ya harus mawaddah. Mawaddah itu perasaan senang. Jadi pastikan ada perasaan senang dulu dalam pasangan kita. Timbulkan perasaan senang dulu sekarang. Mawaddah, rahmah, perasaan kasih sayang. Dengan senang kasih sayang maka akan menyempurnakan dengan ketenangan setia. Gitu ya. Jadi perkawinan itu tujuannya adalah saya ingin bahagia dengan ikatan pernikahan saya. Di samping saya bahagia, saya juga ingin membahagiakan dari pasangan saya. Berprinsip semacam itu. Jangan saya ingin bahagia sendiri, pasangan saya bahagia atau tidak urusannya dia. Yang penting saya bahagia, berarti sepihak aja. Jadi dua-duanya harus bahagia dengan itu. Apa tadi pesan ya, pesan moral saja. Tapi yang kuat itu banyak buah yang kita adopsi. Silakan yang baik dipakai itu aja. Kalau yang kita sampaikan tadi ada yang tidak berkesesuaian dilempar, ditinggal dan semacam itu ya. Barakallah ya. Sudah kan Pak? Sudah terakhir tadi. Iya. Mudah-mudahan bisa bertambah hidup kita ya. Amin. Ya. Ya. Sebelumnya kami dari Insinyur Marinda ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan nasihat kepada kita, memberikan penyampaian-penyampaian yang bermanfaat bagi kita. Semoga apa yang disampaikan Bapak tadi bermanfaat banget bagi kita dan kami sebagai mahasiswa prodi keluarga bisa mengaplikasikannya untuk kedepannya nanti. Mungkin cukup sekian Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi saya buka ya saya tutup ya. Lupa perkenalkan diri. Nama saya Suwandi. Kalian akhirnya tahun berapa? Berarti belum kenal. Nama ini pernah berkuasa di Kalimantan Timur. Gubernur kan? Pernah temunya gubernur Suwandi. Oh, belum tahu berarti masih siap sapran masih apa masih ya Suwana lagi ya. Saya di sini PLT Kawan, bulan Agustus. Saya tugas pokok saya sebenarnya di Tegalan Seberang. Dulu di sana. Kemarin ada pemuda di sini yang ini yang di kelas 1 itu meninggal, jadi kami ditugaskan di sini sebagai pelaksana tugas. Karena kami ini kan fungsional. Kepala KUA itu hanya tugas tambahan. Intinya pemulung jadi fungsional. Jadi dimungkinkan di setiap KUA itu ada lebih dari 2-3 pemulung. Kalau ada 2 pemulung maka salah satunya diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Jadi kepala KUA itu bukan sebentar, tapi fungsional. Fungsional itu apa? Kayak guru itu lah. Ya semacam itu ya. Ini sebagai tambahan aja. Mungkin nanti yang definitif mungkin nanti sesuai dengan ini ya nanti tergantung dari atasan. Itu aja ya, saya kiri jelas secara mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.